Di jantung Kaisar King, tidak ada akhir, dan semuanya habis. Ujung pistol Tae telah benar-benar menghilang, dan ujung pistol telah menjadi keseluruhan dengan ruang. Panggil. Saat pistol menunjuk pada garis tipis, ruang bagian itu terpotong. Awalnya garis tipis lengkap, juga membentuk salah penempatan saat ini. Melihat adegan ini, alis berisi Kaisar King berkerut. Meskipun secara visual dia memotong garis tipis biru-biru ini, itu hanya efek visual, dan garis tipis ini masih utuh. Jaraknya tidak cukup. Ayo lagi. Karena dia telah membuat keputusan, dia tidak boleh menyerah pada kebenaran. Panggil. Panggil. Di antara saat-saat itu, todongan senjata dari senapan Tae telah melewati garis tipis ini puluhan kali. Di mata semua orang, garis tipis telah salah tempat, dan yang dibuka oleh Kaisar telah salah tempat untuk sementara waktu, tetapi tidak rusak. Hancurkan. Dengan lusinan tembakan, Kaisar King melotot. Senapan panjang itu seperti seekor naga, dan itu berada di kekosongan. Kekosongan tiba-tiba ditusuk oleh lubang besar dengan kotak, dan garis tipis biru-biru dibor dari satu sisi lubang besar dan kemudian dibor dari sisi lain. Bagian tengah telah sepenuhnya menghilang. Aku melihat garis tipis di kedua sisi lubang besar itu berayun bola-balik beberapa kali, dan akhirnya mulai mundur ke belakang, dan kemudian garis tipis biru tipis ini menghilang ke mata semua orang. Hei! Berbaring di lautan api, Luo Zeng, awalnya masih memadukan energi dua gadis. Saat garis tipis biru langit runtuh, salah satu energi menghilang dengan aneh. Dia memotong garis. Melalui garis ini, kamu dapat memperbaiki tubuh iblis sejati. Peluang. Penyempurnaan yang hebat itu telah dibunuh oleh Kaisar King, dan mereka telah melarikan diri satu persatu sekarang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka aktif dan aktif. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang kebesaran kedua gadis itu, mereka tidak berani bergegas ke depan. Dengan Kaisar King melihat garis tipis patah, mata menunjukkan sentuhan sukacita. Tapi dia menatapnya dan melihat bahwa gadis bermata biru telah menghilang ke tempat itu. Berani mengambil barang-barang saya. Wajah amarah dan amarahnya yang besar, sekarang bereaksi. Pasti wanita itu menggunakan salinan itu untuk menyingkirkan gadis bermata biru itu. Hei! Ada rasa dingin di sisi wanita itu, dan gadis itu telah ditarik oleh salinan Kaisar King. Gadis bermata biru berdiri di udara, dan murid bermata biru bercampur dengan amarah. Dia telah ditarik oleh saluran luar angkasa dan dikirim ke masa lalu. Memang tidak jelas tentang situasinya, tetapi hubungannya dengan gadis bermata merah telah terputus, tetapi itu benar-benar membuatnya marah. Kenapa kamu melakukan ini? Sebuah suara kekanak-kanakan tapi dingin terdengar. Hei! Es dari langit mengalir keluar dari tubuh gadis bermata biru dan mulai berputar dengan liar. Itu buruk. Wanita itu sekarang diam-diam mengeluh. Memurnikan tubuh iblis sejati, perlu untuk memotong garis, ini hanya spekulasi. Dia tidak berharap menyebabkan kemarahan gadis bermata biru ini. Es langit berputar di sekitar rotasi gila gadis bermata biru itu, seolah-olah Dewi Es dan salju datang ke dunia, makhluk apapun yang campur tangan di dekatnya akan membeku dan tercabik-cabik. Hei! Replika yang berisi Kaisar King sekali lagi menggunakan pistol Tae, yang menerobos jalur antariksa. Saluran luar angkasa ini segera termasuk dia dan wanita itu dan menghilang ke tempat itu. Replika bijak lainnya tidak begitu beruntung. Pada saat es menghantam orang-orang kudus, mereka membeku dan berubah menjadi patung-patung es. Semakin banyak es yang tertimpa pahatan es ini, dan pahatan es humanoid ini rusak. Setelah patung es humanoid rusak, orang suci penyalinan itu benar-benar terdegradasi, dan tiba-tiba menjadi kekuatan iman dan dengan cepat menghilang dalam kekosongan ini. Kekuatan dari kepercayaan ini adalah bahwa wanita tersebut telah menarik dari banyak setan dan benda-benda ganas, dan sekarang ia dikembalikan ke abyss. Membuatmu berkeping-keping. Wajah acuh tak acuh dari gadis bermata biru penuh dengan kekejaman dan penuh dengan pembunuhan. Orang-orang dari aliansi Giants, serta Kaisar Hijau, pada awalnya bersemangat untuk bergerak. Sekarang karena kekuatan gadis itu begitu kuat, hatinya menjadi gila. Jika hanya terburu-buru, hasilnya mungkin berubah menjadi es berdaging. Panggil. Bunga-bunga es ini berputar lebih cepat, dan rentang penyebarannya semakin besar dan lebih besar. Cahaya biru di mata gadis biru yang semakin kuat dan kuat. Rasa dingin yang mengamuk juga menyebar dengan cepat di kekosongan ini, seolah-olah badai salju datang. Melihat momentum penyebaran bunga es ini, beberapa orang agak khawatir bahwa mereka akan menyebar ke seluruh kehampaan. Apakah semua orang akan dimakamkan di bawah badai salju ini? Tetapi ketika cahaya di mata gadis bermata biru mencapai tingkat tertentu, itu mulai memudar dengan cepat. Semua bunga es menghilang pada saat bersamaan. Gadis bermata biru menatap tangannya sendiri, dan otak kecil itu sedikit miring untuk mengungkapkan warna pemikirannya. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak punya pasokan energi. Dua iblis sejati saling melengkapi satu sama lain. Energi gadis bermata biru ini diambil dari gadis bermata merah. Setelah garis terputus, secara alami tidak diisi ulang. Sekarang sengaja dekat dengannya. Beberapa orang sudah mengerti bahwa bahkan beberapa penyempurnaan hebat mulai berkumpul di sini. Mata murni dari timur juga sedikit cerah, tetapi juga berubah menjadi secercah cahaya. Sebagai kepala orang suci, dia tidak mengerahkan semua kekuatannya setelah jatuh ke tempat ini. Alasannya adalah bahwa dia ditekan oleh Kaisar King. Di satu sisi, dinasti King memiliki keuntungan besar dalam memiliki senjata Tae. Di sisi lain, lelaki itu dapat mengorek ingatannya sendiri. Kedua metode ini dapat dikatakan sangat membatasi kemurnian timur. Dia telah bersabar begitu lama, dan dia juga memikirkan metode retak. Sekarang saya melihat bahwa gadis permata biru memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan memurnikan.
Bagaimana dia bisa membiarkan gadis ini jatuh ke tangan Kaisar Muda? Tapi Timur murni dan cepat, dan lagi pula, itu lebih cepat dari wanita itu dan Kaisar King. Hei! Hei! Replika yang berisi Kaisar King dan Kaisar King ditembak pada waktu bersamaan, dan dua lorong luar angkasa menyelimuti gadis bermata biru itu. Hei! Di bawah tabrakan dari dua lorong angkasa ini, sebuah pola bergerigi dirobek, yang sebenarnya tidak terlihat satu sama lain. Hei! Kaisar King akan terlalu hancur dengan pistolnya. Kali ini dia setengah langkah lebih cepat, dan dia telah memimpin dalam menyelubungi gadis di lorong luar angkasa dan kemudian mengirimkannya ke kehampaan puluhan mil jauhnya. Mengandung canggihan yang dikendalikan oleh Kaisar King, dia diam-diam mengambang di kejauhan, menunggu kesempatan ini. Melihat bahwa gadis berwajah biru itu keluar dari udara, dia harus mengambil asap dan langkah demi langkah. Dia ingin memegang gadis itu di lengannya. Pada saat ini, mantel pedang yang sangat ganas menyapu Baizang. Jika asapnya tidak surut, ia akan dibagi menjadi dua bagian oleh pedang ini.